Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian selawat dan salim mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid, yang tuan-tuan muliakan para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pertemuan pengajian kita pada malamnya kita akan terulang kembali kepada kajian semula, yaitu tentang hal membicarakan rukun iman. Jamaah yang terhormat, di antara rukun iman yang kali kita maklum bersama adalah dalam urut dan sebutan hampir bandung teh hana yang hana maklum. Tetapi apakah sekedar hanya sudah memada dengan sebutan, atau memang masing-masing rukun itu penuh dengan penghayatan? Tengku dan jemaah yang terhormat, wajib mengenal Allah dengan 20 buah sifat terdapat di dalam pelajaran katanya. Wajib murno adalah memaklumi tafsili, sedangkan wajib tak maklumi Allah Ta'ala punya sifat selebih daripada 20 adalah wajib maklum ijmali. Artinya 1 sampai 20 mengetahui 1, 2 dan berikutnya, dan masing-masing satu mengetahui adakala dengan rinci ala kadar tafsili. Artinya kan sekadar ngaku ijmal na Allah na, Allah kidam, Allah baka, Allah mutakalim. Itu adalah pengakuan ijmali. Tetapi pengakuan tafsili agak sedikit datang daripadanya yang ditentukan oleh agama. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, supaya katanya lepas daripada tuntutan agama, sehingga dengan tuntutan agama akan selesai dan kalepah, maka keimanan yang merupakan pangkal dasar kepada manusia insya-Allah akan dianggap karena iman. Karena manusia punya kelebihan adalah disebabkan karena padi-padi bohal. Hal yang pertama, lebih manusia nisbah banding dengan makhluk Allah yang lain. Artinya tak banding katanya dengan makhluk hayawan, maka manusialah yang lebih. Hana gengi yang manusianya pakai banji. Adakala manusia yang kaitamong di dalam mukmin, adakala manusia hana itamong dalam mukmin yang manusianya tetap lebih ketimbang dengan makhluk hayawan lain. Lalu dalam kalangan manusia itu punya lebih sesama manusia. Lebih yang pertama manusia dari kalangan manusia adalah manusia yang punya iman. Ketimbang manusia yang hana mukmin, maka lebih manusia punya iman. Saringan pertama katanya manusia dengan makhluk hayawan jerah katanya. Sari-sari katanya manusia baik muslim dengan hana atau jerah urung miman. Sari-sari miman na jerah seketik dari alam, yaitu dengan yang punya ilmu. Ayat tersebut adalah yang dasar pertama, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, menggambarkan insan ketimbang dengan makhluk lain jerah dan get katanya. Sesudah jadi insan untuk tingkat kedua lebih, yarfa'illahu alladhina amanu pertama, walladhina utul ilma kedua, baru darajat. Sesama manusia adanya punya lebih dan punya lebih kurang. Artinya manusia datih nama manusia, nah yang lebih kurang satu dengan lain sesama manusia.
Manusia dah yang lebih dengan manusia yang tiblatu, iaitu alladzina amanu. Manusia yang mukmin dan manusia yang iman lebih manusia yang hana iman. Sesudah sari-sari iman tu, nah yang lebih lah urut datihnya walladzina utul ilma. Artinya manusia dalam kalangan orang mukmin yang memiliki ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, ilmu yang dikehendaki adapun ilmu yang maklum dalam bahasa Al-Quran, walladzina utul ilma adalah ilmu yang menyangkut dengan ilmu syariat. Hana ilmu yang kan syariat dalam artian kan salah, tetapi ilmu yang nilai adalah ningkat dan memang derajat lebih tinggi dan mulia dalam penilaian Allah adalah ilmu yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu terbagi. Satu sisi ilmu syar'i yang menyangkut dengan akidah. Satu sisi ilmu syar'i yang menyangkut dengan syariah. Di lain pihak ilmu syar'i adalah yang menyangkut dengan adalah sufi. Kelele barang tersebut adalah merupakan barang yang diwajibkan oleh agama untuk memaklumi. Sehingga gedenya kaji masing-masing ilmu adalah wajib. Kenapa wajib masing-masing? Yang pertama wajib dalam ilmu akidah untuk sah iman. Yang kedua wajib ilmu dalam syariat untuk sah ibadat. Yang ketiga wajib na ilmu yang menyangkut dengan sufi yang nak untung ibadat. Artinya sira orang yang hana ilmu syariat maka ibadat kemungkinan han timang sah. Artinya hana meri yang tah batal, yang tah rukun, yang tah sunat, yang tah sah. Lalu kemudian namun hana sah ibadat posisi bisa di mukmin. Tetapi di satu sisi apabila ilmu iman, ilmu usul hana, maka sama dengan bukan ibadat yang sah, tetapi adalah iman yang gohna. Karenanya sidang jemaah yang terhormat, katanya selalu adalah tak perbarui dan selalu teryakini iman. Apabila iman golomna adapun iman yang diragukan, sangat ditentukan oleh agama. Baginda Rasul menyatakan, jaddidu imanakum. Selalulah dronanya sebagai hamba Allah dan umat lun. Ni kira-kira kerawan iman kira-kira jih bekna yang hana pas. Selalu kamu mentajdid iman. Tak takut karena iman pegah di Rasulullah bagaikan adalah pandangan mata putih dengan mata hitam. Hanai jauh baithe bacut salah, githe beotu betul. Maka karenanya penggeseran manusia dalam sisi iman itu adalah sangat membahayakan. Karena penggeseran yang menyangkut dengan usul adalah bahayanya lebih besar ketimbang adalah yang menyangkut penggeseran dengan furu'. Bahayanya bukan dalam arti hana raya tetapi hana padina fatal. Jemaah yang terhormat, iman telah sempurna. Dan yang kedua adalah ibadat telah dilakukan bersifat dengan sihah. Lalu kemudian apakah lagi nak perlu merempak keuntungan dengan hana? Maka dalam pandangan urang sufi gekun monyo kata tak perlu ibadat kata benar imbalan. Apabila kata tak perlu dalam sebuah ibadat benar iwadah kegelantau. Artinya na imbalan, merempak keuntungan, merempak pahala dan semuanya. Syaratnya 10 sagai. Pakri yang pertama adalah kata harus dituntut oleh Allah Taala berkata as-sidaqah. Kata berbetul di dalam ibadat. Kalimat betul di dalam ibadat kan cukup lengkap rukun dan syarat. Tetapi betul yang menyangkut dengan ibadat, nyo ibadat lillah. Kalau ibadat lillah pakan perbuat niyu oleh Allah. Pakan piyuh nedham oleh Allah Taala. Pakan terkerjakan karena memenuhi panggilan Allah. Dan pakan terjauhi karena adalah juga memenuhi larangan Allah. Itulah sedekah. Sedekah yang dalam bahasa sufi
adalah bukan dalam artian lengkap rukun, lengkap syarat dan nafi mani'. Rukun harus terpenuhi, syarat harus guna sertakan, barang yang melawan bekna. Apabila sabung ibadat karena rukun, bak ibadatnya karena syarat, dan bak ibadatnya hana barang yang melinting yang berlawanan, maka ibadat tersebut ia tasifu bisihah, dia telah dianggap itu sah. Hana mesti dengan ibadatnya akan kasah, maka ibadatnya akan merempuk adalah sawab, akan merempuk imbalan pada Allah. Lalu urang sufi ni kun, kalaulah kata ingin ibadat kata merempuk imbalan, apabila kata ingin tertuntut dalam ibadat kata iwadan, maka Allah Ta'ala akan menuntut kata sapu sagai. Itanya benar terlekeh benar imbalan, Allah juga terlekeh sapu sagai. Perkara lekeh yang dilakukan Allah Ta'ala lekeh maknanya sebagai orang yang mengerjakan adalah as-sidqah. Betul. Dalam bahasa betul dua apa? Bekna syaratnya nasib, bekna rukunnya nasib, bekna barangnya dia buatkan karena lillah. Karena bahasa adalah bahasa sufi, bahasa orang tasawuf, maka sidqah adalah berangkat gedanya kepada melakukan amar. Berangkat gedanya kepada menjauhi larangan, bentuk apapun amar, panggilan adalah benar sifat sidqun. Pakan salat, pakan zakat, pakan adalah panggilan Allah. Pakan tinggai barang yang terlarang, karena itu adalah memenuhi adalah panggilan yang baru larangan Allah. Lalu yang bukan salat, bukan zakat, bukan haji, tetapi sosial biasa juga. Kenapa melakukan sosial yang menyangkut? Karena memenuhi panggilan Allah. Apabila legenya gedenya dalam berangkat melakukan ibadah, maka sama dengan iwadah, Allah akan mempersiapkan. Karena demikian, cobalah gedenya rinci satu-satu. Gedenya rinci yang pertama, rukun yang pertama adalah yang menyangkut dengan ilmu, yang menyangkut dengan usul. Dalam rukun iman tulis wajib percaya adanya Allah, wajib percaya adanya Rasul, wajib percaya adanya kiamat, wajib percaya adanya malaikat, dan seterusnya. Akhirnya wajib percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Itu bahasa yang sama. Amantu billah wa amantu bi rasul, amantu bil malaikat, dan seluruhnya semua dengan bahasa amantu. Kita percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, dan kita percaya ada yang belakangan pueboh limang baru rukun yang lain, sama dengan kita mengakui seorang yang mengaku ada Allah, sira manusia yang mengaku ada Rasul, sira manusia yang mengaku na malaikat, sira manusia yang mengaku na kalam Allah Ta'ala, na kitab, dan seterusnya. Sebab kena rinci. Kitanya kata akui Allah Ta'ala na, kitanya kata akui juga Rasulna. Tetapi dalam perasaan, dalam pandangan jiwa dan hati kitanya, pengakuan lun kepada Allah Ta'ala na, pengakuan lun kepada Rasulna, bila tertanyang tirawat, terjawab tirawat. Pakal aku na Tuhan, pakal aku na Rasul, dan pakal aku na malaikat. Balai macamnya tertanyang pribadi, jawaban juga harus dengan pribadi. Jawaban adalah pertanyaan pribadi sebagai manusia punya akal, pasti tanyang. Jawaban supaya pribadi harus manusia itu punya ilmu. Kalau memang akal yang ditanyang liakai pakon kita mengaku na Tuhan itanyang, pakon mengaku na Nabi itanyang, pakon mengaku na malaikat itanyang, gina wup putra. Harus na jawaban saja anda. Jawaban saja itu yang pakan mengaku na Allah, jawaban sudah ada. Ada yang pakan mengaku na Rasul, jawaban sudah ada. Dan seterusnya mengaku ada malaikat. Jawaban itu adalah jawaban bil ilmi. Jamaah yang terhormat, cobalah kita kaji satu-satu. Diakui, dipertanyakan oleh manusia adalah akal manusia itu sendiri yang cerdas dan cerdik. Pakan tak akui Allah Ta'ala na. Ya memang karena berah-berah li urun Tuhan dan berah li kitab na. Sudah.
Pakan ngakui Rasulullah na karena pegah le kitab Rasulullah itu na. Pakan tak akui malaikat na karena pegah li Allah Taala wa malaikatihi, malaikat itu na. Sudah. Lalu caranglah akai bacutuk buat orang yang carang menku. Lalu buat orang yang carang bacutuk menyoek jawab sama dengan aman iman, menyohaek jawab mungkin kadang-kadang dia ke kerek-kerek iman. Carang yang pertama itu yang adalah nakuina Allah Ta'ala, pakan nakuina karena nepegah kerana Tuhan lung na. Nakuina Rasul, nakui pakan karena nepegah li Allah Ta'ala adalah wa kutubihi wa rusulihi. Takui Allah Ta'ala na malaikat itu takui wal malaikati hingga akhir. Lalu kemudian akal yang bercuti bagaimana pengakuan ada yang pada Allah. Tengku dan ibu sekalian, kiban jiti mengelakai itu pengakuan na ba Allah Ta'ala karena pegah na. Dan pakriban pengertian jaku ulakai itu na ba Rasul karena pegah Rasul. Demikian pula adalah kiban taku na malaikat karena pegah na malaikat. Hal tersebut juga perlu payah na jawaban tingkat yang terakhir. Kepa tingkat yang terakhir jawaban nyak jikap lilabid makna makrifah. Dalam kitab yang paling awal kita nyawa pelajari dan dalam baris yang paling pun merempak. Awal tak kitab na semua beut dan apa beut dia abi-abi dan gurai-gurai kepada kita nyawa. Dan kitabnya pun merempak dalam kitab pertama aku. Awaluddin Ma'rifatullah kata. Imayubnya hanali kitab yang lebih awal daripada Masailah. Dan kalimatnya kalimat yang paling awal merempak. Awaluddin Ma'rifatullah. Lalu kemudian agama itu beriman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimat makrifah itu bukan sekadar hanya bahasa mengenal. Tetapi setiap kalimah yang kageletak dalam bahasa istilah harus lengkap dengan makna yang kage istilah. Hanjib tegese makna yang kan makna yang kage istilah. Makna istilah makna murid engku. Gemu kesud dengan kalimatnya nyan makna, itulah makna istilah. Sawa makna istilahnya sawa pegat, ya ge pegat le urang yang pegat istilah. Karenanya adalah syariat, maka istilah ge pegat le urang yang ahli syariat. Karenanya adalah politik, maka makna istilah ge pegat le urang yang ahli politik. Karenanya memang yang menyangkut dengan adat, maka istilahnya syariatnya ge pegat le urang yang ahli adat. Orang yang ahli syariat makna makrifah puatra ke apa analisa. Orang yang ahli politik makna syariat mana istilah puatra ke apa. Orang yang ahli ekonomi makna istilah ekonomi ke apa puatra. Orang yang ahli adat hukum puatra istilah adat ke apa makna itu. Karena berbeda istilah. Istilah adat ke apa le ahli adat. Istilah syariat ke apa le orang ahli syariat. Istilah memang yang menyangkut dengan politik gepegal dia memang orang yang ahli politik menyuhan talah naku. Bahkan kerana bahasa memang demikian. Sebab takalan ahli syariat hawa. Ahli syariat adalah sesudah baginda Rasul yang namanya dronian kawafud. Hanali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tinggal orang yang kemudian daripada para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para seterusnya. Orangnya meletakkan landasan dasar pengertian istilah, orang lain adalah mengabadikan istilah. Artinya, istilah yang kena pegat oleh orang ahli pegat, umpama orang yang ahli yang dalam agama menganalisa, para sahabat, para tabi'in atau imam mujtahidin sampai Pak Imam Nawawi, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya, istilah yang kena pegat oleh orangnya, maka le urang yang sesudah beliau adalah mengamankan. Artinya gejaga mentang istilahnya hanali istilah yang baru. Karena adalah orangnya yang pegat istilah. Orang pegat istilah hanjit bau makna le yang kan makna yang ka mustalah ali. Makrifah makna Bakri, i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq. Satu suku dan sabuh andalilin itu urut yang kedua. Makna makrifah i'tiqadun jazimun muwafiqul lil haqqi andalilin. Yang mana masailah nako.
Makna haji adalah yang pertama seseorang manusia harus meyakini na Allah, na sudah i'tiqadun. Na Rasul, na i'tiqadun. Na malaikat, na i'tiqadun. Na kiamat dan na i'tiqadun. Karena satu suku. Sudah cukup? Galam. I'tiqadunnya bersifat i'tiqadun jazimon. I'tiqadnya yang jitu. Sama dengan i'tiqad yang mentang ragu hanjut. Fakri cita i'tiqad na Allah, na di na jitu apapun katanya adalah hana perubahan. I'tiqad na Rasul, na bagaimanapun katanya yakin tetap na, dan seterusnya. Sudah i'tiqadun jazimon. Hanafi alam yang maju, keadaan yang berubah. Antena urung pegah yakin yang kana tika ragu. Nyoduk no galam kekhun makrifah. Tetapi i'tiqadun jazimon apapun keadaan alam, sehingga walaupun kekhun lang kita katanya murna-murna dan guna labi, walau kutiak tu kataan jipoh tu baksud anak ubah tu. Itu makna haji adalah jazimon. Sesudah i'tiqadun, keyakinan yang sudah pastina, keyakinan yang adalah jazimon, tidak akan ragu sedikit pun bagaimanapun keadaan yang jadi dan alam yang teruk. Sesudah dua suku kata i'tiqadun jazimon muwafiqul lil haq, nyo yang paling tar garis bawah tu. Makna jipa mana muwafiqul lil haqi, barang yang katanya yakinina dan kata yakininya memang bibitna, tetapi yang teryakinnya bunyo lagi na nyan kapu. Kalau demikian kita ngakui Allah na yakin na bibit habatena bibit, kiban keyakinan yang na Allah harus muwafiqul lil haq. Yakin kita Muhammad na jazim ipoh pakri, ada ipoh Muhammad itu na dan nya Rasul, kiban na yang na Muhammad kira-kira baru muwafiqul lil haq. Lalu juga yang menyangkut dengan malaikat, i'tiqadun jazimon muwafiqul lil haq. Kalau kalimat demikian, kalimat muwafiqul lil haqi bersesuai dengan drawai. Drawai tak yakin Allah na bersesuai nanya nya hidup ba Allah. Tak yakin Rasulnya na bersesuai dengan na yang cocok dengan Rasul. Tak yakin malaikatnya na bersesuai dengan na yang na bak malaikat. Dan hari kiamat demikian pula syurga neraka, itu sampai akhir sama saja. Jemaah yang terhormat, maka dengan karenanya perlu diyakini dan perlu diimani. Bahkan sebagai langkah awal perlu tasyari, legenanya budak maklumi. Sama-sama kita yakini Allah itu ada, Rasul itu na, dan kira-kira malaikat itu adalah rupanya na, tetapi adalah sifat na. Maaf aku hantuh malahnya insyaAllah terus malah lain. Allah yang kata yakin na, malaikat yang kata yakin na, Rasulullah yang kata yakin na, tetapi na bal hebatnya keyakinan berbeda cara na. Na yang na ba Allah kon menan na yang na ba Rasul. Na yang na ba Rasul kon laganya na yang na ba malaikat. Tipenya tafsili harus maklum. Kepa maklum nyak baik ragu barang yang kana. Baik na jazimon yang kana diperagukan. Karena i'tiqadun hana jazimon bisa jadi adalah lekang. Kemudian jazimon ka jazimon sama dengan kan muafakat dengan rebut, maka jazimnya lagi urang yakin sirah kira-kira mameh. Bansura wajib yakin le urang Yahudi Allah punya anak. Sang kira urangnya tak perkaru dan tapoh tapagah Allah Taala hana anak, Nabi Isa nya anak Tuhan, tapoh bakri, hai patih. Tetapi keyakinan urang Yahudi yang menyatakan urangnya adalah Nabi Isa anak Allah, nya jazimon keyakinan itu. Yakin pula itu adalah Maryam, itu adalah daripada bunda daripada Nabi Isa, itu adalah memang lain. Itu adalah Allah Taala dengan Maryam lain menyatu. Nyo yakin lagi nyo menjazimon ba urunyan. Tetapi barang yang jazib muwafiqul lil haq nyo menan keun. Nyo bit Isa anak Tuhan keun. Nyo bit Maryam yang kira-kira aji mak Isa yang kadang-kadang dianggap mereka itu adalah isteri daripada Allah keun.
Maka keyakinan yang kalian yakin yang kokoh yakin, tapi kalau lagi robot yakinnya salah. Hanglah tu. Coba tak kaji secara lebih mudah dalam pemahaman. Jawaban ji tuan beri gambaran dua supaya nyaik pisah engkau. Nyaik pisah Rasulullah makhluk, kemudian malaikat makhluk, kemudian adalah syurga neraka makhluk, kemudian alam semesta itu makhluk. Tetapi semua makhluknya dalam posisi kana. Nabi Rasul kana, malaikat kana. Lalu kemudian adalah yang menyangkut dengan kiamat dan menyangkut dengan neraka dengan syurga kana. Lalu kemudian Allah Ta'ala juga kata yakinna. Tinggallah menganalisa yang ba'alam nako. Nyodang yang nako simpul ujung perbedaan. Yang ba'allah dengan yang ba' makhluk, buh ba' nabi, adakala ba' malaikat, adakala ba' syurga, adakala ba' neraka. Yang ba' makhluk dia punya syarat satu. Sedangkan yang pada Allah Ta'ala adalah hana payah pakai syarat satu. Persyarat. Yang ba' nabi adalah pajan Rasulullah lahir Rasulullah 570 Masehi. 570 Masehi lahir Rasulullah. Artinya sesudah kenaikan Isa Al-Masih nicok pulang di Allah Ta'ala langit 570 baru lahir Rasulullah Muhammad. Kalau demikian Rasulullah lahir enhan baru dia ke Rasul terhitung daripadanya 40 tahun tu ke 570 tambah 40 tahun tu baru diangkat Muhammad menjadi Rasul. Bisa apa orang menyamanan Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir Muhammad liah gadah 571 tahun hana Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, hana Rasul hana Nabi tengah-tengahnya. Hana di natrib kosong hana Rasul, di natrib kosong hana Nabi 571 hanalam lahir calon Rasul. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah Rasulullah bin Abdullah, anak daripada Bunda Aminah. Maka sama dengan pada natrib yang hana 571 hana. Maka batun 570 dah ikut hana alinyan baru lahir Rasulullah. Menyonan Nabi leh gadah hana. Yang istilah huraceh yang bangai pegah nako. Rasulullah leh hana le hana. Pada trip hana Nabi leh Nabi Isa 571 hana tahun pertama 22 tahun ke-4 570 hana. Itamang baktonya baru lahir adalah Muhammad sebagai urang yang keangkat oleh Allah Taala ke Nabi. Alihnya 40 tahun tu ke hana tapuna syariat. Semayang hana wajib, puasa hana wajib, siapa hana wajib pekan karena hana lamna syariat. Itamang tahun ke-40 tahun usia lahir Rasulullah. Maka Rasulullah diundang oleh Allah Taala pada sebuah tempat, iaitu baru Allah Ta'ala nak angkat dengan utus pertama wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama dengan pajan jid ke Rasulullah Muhammad lih gadah 40 tahun dalam jid ke Rasul. Pajan lahir calon Rasul Muhammad lih gadah 571 tahun hana Rasul. Kesimpulan yang singkat, pajan Rasulullah lih gadah hana. Nyanya dua berahnya pun lih gadah hana. Lih gadah hana baru terus Malaikat juga demikian. Awal hana malaikat, hana siapa hana. Alinya janjiannya dipegat oleh Allah Ta'ala baru kembali kepada anak Allah. Allah zat yang yang kata yakin. Itanya ngelidanya menyaunan pajana akai yang kacerdah berjud engkau. Menyo terjawab jih lih gadai hana. Baru terus atau sebelum Allah Ta'ala jidu hana.
maka na Allah sama dengan na Muhammad. Na Allah Taala sama dengan Rasulullah. Nyauru mukmin na mukhalafatuhu lil hawadai niku. Hana. Na laisa kamitslihi syai'un hana. Menyertai dikut na Allah Taala lagi na Nabi Muhammad sama-sama dia gadah baru hana, makanya kan urung mukmin tapi kafir niku. Pecit yang dan yakin bahkan Allah Taala na kali tampurna ka zaman niku. Zaman kali murna ubit-bit nek tu ni kali purna. Pada Allah wajib sifat 20 yang pertama wujud na. Pulawan ji mustahil hana. Pu mana mustahil hana? Kan mustahil terus hana. Pecin mana mustahil na hana. Ba Allah Taala sabar sangat diput. Puatlah diput anak Tuhan. Nah. Hana hana ba Allah Taala. Monya sifat hana ba Allah Taala. Sifat nyan hana. Yang na ba Allah Taala sifat na untuk terus na. Ba gedanya na dua buah sifat. Sebelum 571 ba Rasulullah Muhammad dalam na. Alnya terus 571 kali na baru na. Sama dengan ba Rasulullah na dua buah sifat. Na sifat hana dan na sifat na. Monya sifat hana dalam gadah sifat na han ru. Sifat hana dalam gadah sifat na han ru. Pakan ke payah gadah sifat hana baru terus sifat na karena bak barangnya na dua buah sifat. Na hana na. Ba Allah sabar saya sifat. Pu sifat na. Sifat hana ba Tuhan. Na payah gadah hana. Hana payah gadah karena apakah hana payah gadah? Menai hana niku, puah gadah hari niku. Menyamanan na Allah Taala kan karena kagadah menan idikut menan baru sah adalah kita akui Allah Taala na, tapi kan karena gadah hana pucit Allah Taala na karena ba Allah hana tiput hana. Rasulullah na karena hana li hana. Malaikat na karena hana li hana. Kiamat dan syurga neraka na karena hana li hana. Bedalah pengakuan na yang na ba Allah dengan na yang na ba makhluk Allah Taala Quran syurga neraka Rasul. Nyo gekeun muwafiqul lil haqqi. I'tiqadun jazimun muwafiqul lil haq untuk yud ke mukmin. I'tiqadun hana kan urang mukmin hana i'tiqad na Tuhan. I'tiqad na tapi pegah-pegah na Tuhan. Ikraf ate ne han menjadi kurung pegah hana rate takutnya dekok hana iman nang. Lalu kemudian yakin tak kiban Allah Taala persih dengan Nabi Musa nang. Moyo kira-kira tanya kibar rupa Allah Taala kalau rupa Nabi Musa. I'tiqad lagi bakri salah nang. Karenanya adalah kira-kira ji pakan karena kal lagi asli. Maka karena demikian sedang jemaah yang terhormat menyocit merempuk di dalam tulisan. Merempuk tulisan ni pegat li Allah Taala Nabi Adam ala surati. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Allah Taala menjadikan Adam sebagai hambanya dan Rasul ala suratihi datih rupanya Allah. Nyo bahasa yang lagi orang ku menyohana ilmu baik bagasa tabutnya awal saleh hana ilmu ye ngoi deku. Bantabah lam handar salah deku. Tulisan na innallaha khalaqa Adama ala surati. Allah Taala ne pegat Nabi Adam datih rupanya sawa nako. Rupanya Allah nako. Padahal coba tak kali-kali belicin bacut. Yang terjadi rupa, terjadi model disebabkan karena pengaruh bahan. Menyobarang yang tertarik cepat sama dengan ban peut sagau tertarik cepat, maka jadilah rupa peut sagau. Menyobarangnya tak cerok tuncung, maka jadilah dia kerucut. Menyobarangnya tak pegat menokai, jadilah ia bulat. Kalau demikian terjadi model, terjadi potongan justru karena ada bahan. Menyata pegah Nabi Adam ne pegat di Allah Taala datih rupa Tuhan, kita telah mengakui Allah punya rupa. Menyata kita akui Allah punya rupa, kita akui Allah punya bahan. Kalau kita akui Allah punya bahan, kita akui Allah tidak ahad. Menyahana dakui Allah Taala sirau sama dengan katanya urang bersyarikat Tuhan itu. Imani malaikat itu nah. Tetapi
yang kata akuina ba Allah Ta'ala, yang kata akuina ba malaikat, dan yang kata akuina ba Rasulullah, sama-sama pengakuanna tetapi untuk jadina berbeda. Kiban beda, na yang na ba makhluk antara gadai hana, dan na yang na ba Allah Ta'ala karena hana. Kata-kata mengulang hana-hana niku. Na yang na ba Allah Ta'ala karena ba Allah Ta'ala hana lawan, dan na baknya na ba manusia karena ba manusia hana li lawan. Itanya na lawan saja, carang bodoh, miskin, kaya, ubur, raya, udip, meninggal, lawan saja ante. Pajan terus, hupuyan terus, hilang lawan dulu. Ba Allah Ta'ala hana lawan niku. Dah bukti hana lawan, wujud na ba Tuhan, mustahil hana niku. Kudrah tiga Tuhan, mustahil lemah niku. Kan mustahil terus lemah ba Tuhan niku. Menyot nak dikit mustahil terus lemah ba Allah, mustahil nak dikit terus bisu ba Allah, sama dengan kita tak akui nak bisu ilai ba Allah Ta'ala, cuma nyan baru terus. Tetapi wajib kita yakini dari lawan wujud, lawan Adam sampai lawan mutakalim ba Allah hana. Oban hana tanyan ba Allah dalam sabah tinggal 13 wajib sakai wujud mutakalim. Penyamaan adalah wujud posisi Allah, posisi zat, sama posisi sifat, basar posisi sifat, dan akhirnya adalah menunjukkan semuanya itu adalah barang yang na ba Allah Ta'ala. Sesudah laganya kita yakini ba Allah Ta'ala dan laganya wujud Allah dengan wujud alam, nya gekeun i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi ka mukmin, sudah okey iman. Tamah beotu teh bukti laganya haik le lumbi dengku ulun ratanyan baik dengku dayang li bukti nyau kalam nyau sagai harat baik dayang li hai pegah haik bidali nyau haik bidali itulah taklid itu. Urang taklid mukmin dengku umum ji urang katanya urang taklid dengku haik bidali dengku ada nabi beo yang je ke karu haik datulak le dengku maka hukum naudzubillah katanya tetap dalam alhamdulillah kan kafir tetapi adalah urang mukmin. Tapi memang posisi sirah manusia yang sanggup analisa dengan satu-satu serta dengan dalil seterusnya, maka dia adalah mukminun. Tapi kan mukmin adalah urang mukmin kan mukmin, urang kan urang taklid. Apabila mukmin kan taklid, iman yang lebih sempurna itulah. Gedanya mungkin hantruh kenan. Usahakan mentang baik peluang daripada gedanya urang mukmin. Tapi sesuai itu usahakan bebaik kerja kurun taklid. Cara satu-satunya adalah dari satu saat ke satu saat, dari satu pertemuan ke satu pertemuan, dari satu majlis taklim ke satu majlis taklim. Kena ikuti yang menyangkut dengan tersebut. Pada sebuah saat Nabi terus oleh Allah Ta'ala, katanya aman dengan Allah. Nabi terus oleh Allah Ta'ala, tapi abihmu pakri juga aman dengan Allah Ta'ala. Sebab karena kita telah mengikuti, mendalami, tapi Allah belum memberi sampai kepada tujuan akhir. Jamaah yang terhormat, inilah kira-kira penyampaian tuan-tuan pada malamnya. Mudah-mudahan kita renung kembali dan baik dengan istilah munyo laganya trade tak jeut. Laganya pada draw orang jeut. Nyan pegat garis nyan di dengku pegat kitab istilahkan ke dengku A ke dengku B ke pegat adalah ketiap-tiap mukallaf. Awaluddin ma'rifatullah. Asal kaum umur 15 nyojih urut Tuhan wajib itu pun. Mampu jeut 2 tahun kajian, 3 tahun kajian, 4 tahun kajian, 50 tahun kalam jeut, tergantung pribadi manusia. Yang penting jalur harus tempuh. Mudah-mudahan dengan jalan demikian insya-Allah iman akan selamat dan kembali kita kepada Allah dengan manusia yang selamat iman. Di dunia adalah sentosa, di akhirat adalah nyaman daripada azab neraka. Akhirnya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.